ini Bu Siti Aisyah akan kembali memaparkan materi tentang osteoporosis. Nah, jadi semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi eh, edukasi tambahan, informasi tambahan untuk Bapak Ibu semuanya dalam membantu prospek atau kegiatan di lapangan nanti. Nah, jadi yang lain nanti bisa menyusul saja tidak apa. Kita akan langsung mulai kepada Bu Siti Aisyah. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan, Bu Siti Aisyah. Baik, terima kasih Bu Ica. Oke, selamat sore semuanya. Bisa dengarin nggak suara saya? Bisa Ya, ya? Oke. Bisa. Oke, jadi hari ini ya kelihatannya udah ada Pak Ebert, Bu Ica, adanya Pak Aris, ada Bu Naomi, Bu Noreni, dan juga Bu Andika. Oke, tadi awalnya itu saya kedengarannya Bu Naomi baru selesai jogging ya. Wah, kiranya mantap Bu Naomi. Ya, ini ya contoh yang harus kita ikutin. Ya, Iya, sering jogging untuk menjadi sehat. Ya, gitu. Dan iya Mbak Isa. tidak dilupakan juga ya kepada semua salam Lebaran kosong-kosong ya. Oke, hari ini kita kembali berdiskusi tentang top 10 penyakit semasa, yaitu yang pertama yaitu osteoporosis. Oke, jadi osteoporosis ini oleh World Health Organization ataupun WHO itu kiranya udah dimasukkan ke dalam daftar 10 penyakit degeneratif utama di dunia. Dan dengan ini kita harus khawatir ya, karena 2 dari 5 penduduk di Indonesia itu udah berisiko mendapatkan osteoporosis. Jadi ayo kita lihat apa itu osteoporosis. Oke, sini saya jelasin ya apa itu osteoporosis. Oke, osteoporosis itu adalah berkurangnya kepadatan tulang kita yang menyebabkan tulang itu menjadi keropos, menjadi tipis, dan juga mudah patah. Dan Anda perlu tahu ya, osteoporosis ini bisa dialami oleh siapa-siapa saja, termasuk anak-anak dan juga orang dewasa. Dan untuk penyebabnya itu, jadi seiring bertambahnya usia seseorang itu, kepadatan dan juga fungsi tulang Anda akan juga semakin menurun. Jadi menurun itu menyebabkan tulang Anda menjadi mudah keropos. Namun, hal ini nggak berarti setiap lansia itu akan mengalami osteoporosis ya. Karena normalnya tulang kita itu akan mengalami proses pembaruan yang konstan setiap hari gitu. Akan ada aja proses pembaruan. Di mana tulang kita itu, tulang yang udah tua itu akan digantikan dengan tulang yang baru. Namun, proses ini akan melambat seiring dengan pertambahan usia kita. Jadi, apabila usia itu bertambah, jadi proses ini akan melambat. Jadi proses pembaruan tulang ini akan jadi perlahan dan bisa membuatkan tulang kehilangan kepadatannya ya, sehingga tulang itu lebih rapuh dan mudah terjadinya osteoporosis ini. Jadi gambar di slide itu Anda bisa lihat di sebelah kiri itu tulang yang normal dan juga kanannya itu ialah tulang yang keropos. Ya makin berkurang kepadatan tulangnya itu. Dan pengeroposan tulang ini bisa terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Dan hal ini ya sering membuat penderitanya itu sering kali nggak bisa menyadari langsung gejalanya. Hal ini karena osteoporosis ini cenderungnya tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Namun kondisi ini biasanya ya bisa ditandai dengan tulang yang mudah patah hanya kena insiden kecil. Mungkin seseorang itu hanya terpeleset atau terjatuh, ataupun mungkin orang itu batuk atau bersin, kemudian tulangnya kok senang patah gitu. Ya. Dan seiring berjalannya waktu,
Osteoporosis ini dia akan menimbulkan beberapa gejala ya, seperti sakit punggung, sakit belakang, kehilangan tinggi badan, dan Anda akan perasan postur seseorang itu akan semakin membongkok. Dan tulang seseorang itu juga akan menjadi sangat rapuh dan senang patah. Dan di sini kita bisa lihat faktor risiko osteoporosis bisa terbagi menjadi beberapa kondisi. Oke, yaitu kondisi yang bisa dimodifikasikan dan juga yang nggak bisa dimodifikasi. Oke, jadi di sini ialah beberapa faktor risiko yang bisa diubah. Ya, contohnya itu kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan, kurang olahraga, kekurangan asupan kalsium dan juga vitamin D, dan juga rendahnya hormon estrogen, yaitu hormon wanita, dan juga kurangnya hormon testosteron, yaitu hormon yang terdapat pada pria. Jadi, kesemua faktor risiko ini sebenarnya bisa dimodifikasi ataupun bisa diubah dengan gaya hidup yang sehat. Manakala sejumlah faktor risiko osteoporosis yang tidak bisa diubah adalah yang pertamanya itu berjenis kelamin wanita ya. Dan keduanya bagi wanita kebiasaannya berusia di atas 40 tahun. Dan juga wanita dengan perawakan tubuh yang kurus dan juga kecil, dan juga memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor risiko yang nggak bisa diubah ya. Oke, jadi dari segi diagnosanya ini, untuk mendiagnosa osteoporosis, pemeriksaan yang menilai kepadatan tulang ini bisa dilakukan. Jadi kira-kiranya kalau di Indonesia, antara satu cara penegakan diagnosa penyakit osteoporosis yaitu dengan menggunakan densitometer yang menggunakan teknologi DEXA, yaitu Dual Energy X-ray Absorptiometry. Dan DEXA ini adalah merupakan gold standard diagnosa osteoporosis, di mana kebanyakan dokter itu memang akan menggunakan tes ini untuk mendiagnosa osteoporosis. Dan kita nggak harus khawatir loh, karena pemeriksaan ini hanya mengambil masa dalam 5 hingga 15 menit aja, dan juga pemeriksaan ini aman aja dan tidak menimbulkan nyeri atau sebarang kesakitan. Oke, jadi bacaan kepadatan tulang yang normal adalah lebih dari -1, yaitu -1, 0, dan 1, dan ke atas. Oke, itu bacaan yang normal ya. Namun kalau bacaannya berkurang dari -2,5, yaitu itu sudah bermakna seseorang sudah berada di tahap tulang keropos, yaitu osteoporosis. Oke, nah sebenarnya DEXA ini sangat berguna untuk wanita yang memiliki risiko tinggi menderita osteoporosis berdasarkan gejalanya itu. Dan penderita yang diagnosanya belum pasti, dan juga dia sangat berguna untuk penderita yang hasil pengobatan osteoporosisnya harus dinilai secara akurat. Oke, jadi apabila dinyatakan seseorang itu mengalami osteoporosis, ya selalunya dokter akan menentukan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda. Jadi pilihan yang pertama itu dokter akan memberikan obat-obatan ya. Oke, dari segi obat-obatan, pemberian obat bifosfonat ataupun terapi hormon sangat penting ya untuk memperlambat pengeroposan tulang dalam tubuh Anda. Oke.
Dan cara yang selain itu, terdapat juga beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan osteoporosis, contohnya dengan memperbanyak asupan kalsium dan juga vitamin D. Oke, jadi kita sering dengarin ya, untuk mendapatkan kesehatan tulang itu sering aja dikaitkan sama kalsium dan juga vitamin D. Oke, sebenarnya kedua-dua bahan ini adalah salah satu mineral dalam tubuh kita yang penting untuk menjaga kesehatan tulang. Dan Anda juga bisa memperoleh kalsium dan juga vitamin D ini dari asupan sehari-hari Anda, seperti konsumsi susu, keju, dan juga dari sayuran. Atau bisa aja mengonsumsi suplemen tambahan dan yang sesuai dengan anjuran dokter. Dan terakhir sekali yaitu rutin berolahraga. Contohnya yang seperti Bu Naomi lakukan. Rutin berolahraga ini yang terutamanya melakukan latihan ketahanan seperti berjalan, seperti yoga ini bisa membantu menguatkan tulang Anda. Oke, jadi ini poin-poin yang harus Anda ingat. Oke, yang pertamanya itu Anda sudah bisa mulakan berjalan 30 menit tiap hari secara konsisten. Yang keduanya, Anda bisa dapatkan asupan kalsium dan juga vitamin D yang mencukupi, dan yang paling penting adalah ubah gaya hidup, ya, mengubah gaya hidup seperti mengurangkan merokok, mengurangkan konsumsi alkohol, supaya kita itu bisa dapat mengurangkan resiko osteoporosis. Karena kita harus ingat, 2 dari 5 penduduk Indonesia ini sudah berisiko mendapat tulang keropos. Jadi, di sini Nutri bisa menawarkan untuk mendukung kesehatan yang padu. Nih, lagi kita cocok digabungkan sama produk kita, yaitu Colaglow dan juga Biospray serta Biospray Plus. Nah, hal ini karena menurut kajian, peptida kolagen yang kita bisa dapatkan dari Colaglow ini secara signifikannya bisa meningkatkan kepadatan tulang Anda ya jika dikonsumsi setiap hari. Oke, harus diingatin ya, kita bisa mendapat efek yang positif itu jika kita melakukan satu perkara ataupun ketika kita mengkonsumsi perkara itu setiap hari. Baru kita bisa mendapatkan efek yang positif. Dan tambahan lagi, kalsium dan juga vitamin D yang terkandung ya dalam Biospray Plus bisa menurunkan risiko nyeri pinggang juga jika dikonsumsi secara konsisten. Dan yang paling penting, produk utama kita yang mengandung hormon pertumbuhan juga bisa mengurangi risiko tulang retak ataupun tulang rapuh. Oke, jadi itu saja, sudah selesai sesi ngobrol kita hari ini. Jadi sebarang persoalan itu bisa ditanya di chat box atau langsung aja ditanya di sini terus. Terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Aisyah atas penjelasannya. Untuk peserta acara, Bu Antika, Bu Nur Aini, Bu Naomi, Pak Aris, dan yang lain-lain, kalau ada pertanyaan, boleh buka mic saja ataupun di chat di kolom chat ya. Bu Naomi biasanya banyak pertanyaannya nih, soalnya dari background perawat ya. Bu Nur Aini, Bu Antika mungkin lagi prospek. Ya. Sudah selesai, Mbak. Udah. Oh, sudah selesai, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Iya, udah selesai. Ini saya mau sharing ya, mau tanya sharing ya. Mungkin ada solusi ya. Oh ya, baik, Bu. Saya tuh ada keluhan nih di pergelangan tangan ya, itu dan saraf gitu.
udah ke dokter saraf. Cuman saya suruh minum obat rutin, saya nggak mau, saya nggak suka. Jadi hasilnya tidak maksimal. Biospray saya tetap pakai. Jadi gini, kalau saya memegang benda atau posisi saya tangan kiri saya nekan itu dia tuh dari ke 5, 4, 3 itu terasa geringgingan. Jadi saya kesemutan ya. Terus saya juga takut kan ada gejala yang serius. Saya ke dokter saraf, kata dokter saraf bukan gejala stroke itu katanya. Itu jadi ada saraf di pergelangan yang meradang. Gitu. Terus saya udah coba fisioterapi juga udah minum obat udah, tapi minum obatnya nggak intens. Jadi hasilnya masih, jadi terus tidak boleh melakukan kegiatan. Bagaimana seorang ibu rumah tangga, seorang pekerja tidak melakukan kegiatan harus istirahatkan. Jadi ya begini akhirnya. Jadi kalau pegang sesuatu, ini apalagi habis lebaran ya capek mungkin, jadi terasa lagi. 8 hari itu udah lumayan sih berkurang. Sekarang terasa lagi. Mungkin ada solusi harus seperti apa dengan alternatif biospray dan Vitanetic ya. Tapi saat ini saya selalu intens juga pakai biospray, cuman mungkin belum ada ya. Harus tunjang dengan obat-obatan dan pola istirahatnya mungkin seperti itu. Oke, Bu Aini. Berarti di pergelangan tangan seperti kayak kesemutan gitu ya, Bu ya? Sakit gitu Jadi ya? ada saraf di pergelangan tangan yang meradang, karena kan semua sendi, semua organ tubuh kita kan penuh dengan saraf. Nah, saya juga baru tahu kenapa ya, saya bilang dok, hanya jari ketiga, 5, 4, sama 3. Itu kalau ini jadi sereng gitu loh, kayak ada setrum gitu loh. Ya itu memang kalau gejala stroke tidak seperti itu. Kalau itu saraf murni, katanya dia ada peradangan. Salah satunya harus istirahatkan, harus minum obat pelemas saraf seperti itu, dan vitamin D1 sampai B12 ke arah sana untuk menghilangkan keradangannya juga gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nur Aini. Bu Siti Aisyah atau Pak Tyson mungkin bisa bantu menjawab. Oke, kalau saya mau konfirmasi itu Bu Noreni itu sakit pergelangan tangan itu jadinya nyeri ataupun itu semut-semut ya? Iya, benar. Nah, Ya, Bukan oke, nyeri, jadi tapi karena kalau kesentuh, kalau saya memegang kayak megang kopling tuh kan, ya itu gara-garanya mungkin karena saya sering setir ya, sering pegang kopling, jadinya itu ada gangguan saraf di pergelangan tangan, terutama yang hmm, lurusannya jari keempat gitu. dari keempat di oke, tengah. jadi di sini saya bisa rekomendasikan dari produk Vitanetic kita. Yang pertama itu saya akan rekomendasikan untuk konsumsi Kolaglo ya, karena Kolaglo itu emangnya mantap mengandungi peptida kolagen, di mana ia sebenarnya bisa membantu melancarkan pergerakan sendi-sendi Bu Noreni gitu. Jadi bila ia bisa membantu melancarkan sendi-sendi itu bergerak, jadi sebenarnya bisa membantu mengurangkan rasa nyeri, rasa semut-semut itu loh. Dan kemudian itu bisa digabungkan sekali dengan serkulit kita, yaitu ya memang populer ya mengandungi citrulline dan juga arginin yang bisa membantu pengaliran darah itu. Karena kita tahu ya kalau semut-semut itu karena pengaliran darah itu ada blok ya. Jadi dengan konsumsi serkulit itu sebenarnya bisa membantu membuka pembuluh darah di sekitar tangan itu ataupun bagian yang mana diperlukan supaya darah itu bisa berjalan dengan lancar, smooth saja, bisa mengurangkan semut-semut itu. Ya, Pak Tesan ada mau tambah apa-apa? Saya Ya, memang itulah yang sepertinya yang saya akan jawab juga. Tapi sebelum itu Bu Nora ini, saya pengen tahu waktu kesetrumnya itu ketemu dokternya ganteng nggak? bukan stroke. Oke.
Pertama sekali ya, untuk menjawab soalan ini, kita harus arti fungsinya sekulik. Oke, waktu kita mau perkenalkan ke lapangan apa gimana itu, kita harus tahu fungsi produknya itulah. Jadi mungkin saya bisa tanya kepada teman-teman sekarang, tahu nggak apa fungsinya sekulik? Siapa yang bisa jawab? Untuk melancarkan peredaran darah, Pak. Saya jujur kalau sirkulik itu enak banget untuk masalah pusing ya, Pak ya. Saya kalau ini saya selalu pakai itu langsung plong gitu loh, Pak, enak. Cuman ini gangguan di tangan saya itu nggak kunjung reda karena apa? Ini dengan saraf ya kata dokter, jadi sarafnya meradang. Seperti itu, Pak. Iya. Juga saya harus juga tangan kiri saya tuh harus benar-benar harus banyak diistirahatkan, terus gerak olahraganya seperti kepet-kepet begitu, Pak. Seperti itu. Iya. Makanya Tambah saya pintu sarankan untuk tidak berhenti. Jangan berhenti, sering pakai. Biar kadang-kadang kalau kita mau kenyalkan saluran darah itu kan, dia kadang-kadang ada tempatnya kan tubuh manusia itu ya ada yang perlu waktu. Kan masalahnya kita udah alami beberapa tahun gitu loh. Nggak mungkin kalau sekali kita ambilkan langsung dia plong gitu. Jadi saran saya ibu continue pakai ya, dia akan pelan-pelan, dia akan efek dampaknya akan ada pelan-pelan ke seluruh tubuh kita gitu loh. Oke, of course dengan gabungkan dengan BioSpray Plus lah. Oke, tapi ditambah dengan sekulik jangan tinggal. Iya, siap, Pak. Saran saya jangan tinggal. Siap. Pemakaian Ya, tadi Bu Antika. Pemakaian sekali apa 2 kali, Pak? Oke, saran penggunaannya adalah dua kapsul ya untuk sekali pakai. Nanti kayak Pak Nyoto nanti gimana? Kalau ibu nggak mungkin kayak Pak Nyoto dong. Ya, kita jangan lihat ke situ dong. Tapi kalau ke situ juga yang senangnya suami. Iya, Pak. Terus gimana? Bu Aini, tambahan ya. Kalau Bu Aini memang ada peradangan pada sendinya, ditambah pitu kompleks itu cepat. Kalau memang ada asam uratnya, sama green mix sekalian, jauh lebih cepat. Ada beberapa pasien yang sudah merasakan itu semua soalnya Bu, gitu. Saya bebas. Padahal pasiennya Antika itu belinya per 10 saset gitu loh Bu, habis beli, mau beli 1 box itu ini aja Bu Antika BioSpray-nya, terus ininya per 10, jadi pitu kompleknya 10 saset, green mix 10 saset, kemudian sirkuliknya 10 saset, jadi tambahannya seperti itu. Itu hasilnya luar biasa, juga peradangan di sendi Bu, tapi peradangannya itu pada jari-jari kaki sama lutut gitu. Osteoartritis. Asam urat bebas, nggak ada, kolesterol bebas ya. Cuman Mantap. Jadi sarafnya bukan sendi, saraf ini. Sarafnya. Tadi soalnya Bu Aini bilang ada ada peradangan gitu kan. Iya, peradangan di saraf. Kalau sudah ada peradangan berarti nggak boleh makan pedas loh. Itu yang membuat ibu nggak sembuh-sembuh. Pola makannya juga harus kompromi dong. Pedas nggak boleh, pedas. Nggak boleh. Pedas nggak boleh banget untuk peradangan. Biar cepet sembuh. Kayak percuma gitu loh Bu. Kalau ibu makan pedas, biarpun minum obatnya banyak, tapi di pola makannya tidak dijaga dulu ya pastilah ini nggak akan pernah sembuh. Sama dengan bayangin aja loh, ada luka ya, kemudian di luar deh kita cari jeruk nipis, kemudian dicerut gitu sama jeruk nipis, pasti kan nggak sembuh-sembuh. Makanya coba ibu tinggalin pedes dulu deh, pasti cepet deh sembuh gitu. Harus istirahat total Bu Antika. Betul itu Bu. Memang beberapa pasien itu bilang, Bu ini saya harus bed rest Bu, supaya tidak terjadi sering pergerakan. Itu memang betul. Jadi kalau sering pergerakan kan dibuat gerak, dia ada namanya radang, itu pasti ada luka. Namanya luka, nanti kalau dibuat sering pergerakan pasti ada perdarahan. Kayak gitu loh Bu. Makanya itu yang tidak buat
sembuh-sembuh. Terus bagaimana mau istirahat? Ibu kerja, ibu nyetir, ibu harus pegang sapu, ibu harus ini dan itulah ya, nggak bisa kayaknya gitu. Yang Ya, terpenting, yang terpenting dijaga di pola makan aja, terutama pedesnya itu loh Bu dijaga. Ini itu satu loh. contoh Bu, satu contoh deh. Kemarin saya punya pasien leukemia dengan leukosit 135.000, 21 hari pakai biospray itu tinggal 11.000. Begitu sudah enakan dia makan pedas karena dia memang suka pedas. Akhirnya ininya naik lagi, leukositnya naik lagi. Saya cuman bilang satu hal, saya yakin ini dari makanan. Makanan yang terutama dimakan adalah pedas. Betul itu Bu Antika, saya memang langsung makan pedas di saat leukosit saya sudah 11.000. Soalnya dokter bilang udah mendekati normal. Jadinya saya ini Bu agak ceromoh bilang kayak gitu. Ya udah, peradangan tuh memang nggak bisa kena pedas. Gitu. Apalagi ini orang Bandung nggak bisa deh tinggalin pedas. Itu aja sih Bu, tambahan saran ya Bu ya, sharingnya ya, Ya, supaya cepet sehat lagi. Apalagi ini loh ya, repot banget loh kalau ibu kerja kan, ya. Nah ini saya seperti mau itu. sekolah, kayaknya habis. Tahu-tahunya expired saya, tinggal setengah dus. Yang saya suka itu ini sirkulik, itu saya nyaman banget minum sirkulik. Ya, Terima kasih Pak Tyson, Mbak Ica, Bu Aisyah, Bu Antika jawabannya. Insya Allah saya istiqomahkan. Kalau udah begini kan jadinya cuman obat saya nggak mau, saya nggak suka minum obat. Suruh minum obat tuh paling kalau udah kepepet baru saya minum. Kalau suplemen saya suka, kalau suplemen. Kalau obat tuh rasanya gimana gitu. iya Bu, kalau orang kesehatan jauh lebih tahu lah dampak dari ini ya, dampak dari obat kimia itu apa. Memang lebih baiknya seperti itu. Kalau baru kepepet lah kita dampingin kayak gitu. Kalau selama bisa diatasi dengan biospray dan vitanetik, lebih baik didampingkan vitanetiknya aja daripada obat kimianya gitu. Makanya pasien-pasien kita tuh beralih pendampingan itu pada vitanetik kayak gitu. Siap, siap, siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Antika, Bu Nur Aini, buat Pak Tyson atas diskusinya. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan juga. Ini ada Pak Rudi baru masuk, Bu Kaimah, Bu Alina. Nah. Mbak Ica, kalau Cola Glow untuk masker bisa nggak sih? Untuk apa, Bu? Masker. Pelago untuk masker. Kak jawab bisa. Ini Oh, berarti udah pernah coba, Bu Antika? loh, rutin lah seminggu 2 kali. Oh, Itu terasa kenceng apa enggak sih Bu Antika? Iya, Ibu lihat. Kemarin Ibu ketemu saya. Sekarang itu akhir-akhir ini saya tuh dapat fitnah banyak banget gitu dari beberapa teman. Oh, Bu Antika kan orang kecantikan pasti dia botok. Saya aja nggak pernah ngerasain botok, ini dikatain botok terus. Kalau Ah, nggak percaya beli Cola Glow-ku deh hari ini. Green Milk-ku deh. Green Milk-ku itu ada glutathione-nya loh. Sombong kita pada produk kita. Aku iya. aku nggak bangga dengan apa botok lah, tarik benang, aku nggak bangga itu, tapi aku rutin pakai ini semua. Lek nggak percaya nyoba gitu aja udah. Oke, ini udah ada dari Bu Antika, udah coba untuk masker ya, Bu Antika ya. Ya, rutin. Rutin. Pakainya air es ya Bu, jadi diseduh dengan air es kental-kental gitu, baru dibalur-balurin 10-15 menit, baru kita bersihkan dengan air hangat, baru disemprot Biospray Plus untuk menutrisi kulit. Itu yang treatment yang saya lakukan rutin seminggu 2 kali. Oke, ini udah ada apa info baru cara pakai Cola Glow dari Bu Dulu Antika. sih, dulu sih sebelum ada Cola Glow, saya maskernya Pito Kompleks karena dia berry kan, bagus Oh, banget antioksidan gitu. Ntar dulu, yang expired saya mesti punya setengah box buat masker Buat boleh? masker, buat masker aja. oh. Oke, siap, siap. Jadi tidak sia-sia ya, tidak kebuang nih. Betul. Pak Tyson atau Bu Siti Aisyah mungkin ada yang mau direspon?
Belum ya mungkin ya. Ya. Bu Siti Aisyah, Belum, udah cukup kalau jelas, untuk udah cukup Jelas. jelas dari Bu Antika. Udah Bu dari Terima kasih. Pro. Bu Aisyah, kalau untuk osteoartritis, osteoartritis itu makanan apa yang betul-betul bisa menunjang, mengurangi nyerinya dan menghilangkan nyerinya sampai sampai tidak terasa sakit lagi, dan obat-obatan kan terus ternyata tidak ada ngaruh gitu loh. Terus tindakan apa lagi? Ini ada pasien saya. Kalaunya untuk osteoartritis itu ya betul ya seperti Bu Antika bilang harus dikurangkan itu makanan pedas ya. Dan saya mau tambah sedikit, harus juga kurangkan makanan yang manis-manis. Karena kita tahu ya, makanan yang manis itu bisa meng, meng- apa itu menerukkan lagi Meningkatkan apa? keradangan itu. Ya, Ya, meningkatkan apa benar. peradangan. Betul. Ya, Bu meningkatkan Aini peradangan suka itu. puding. Bu Aini suka buat puding. Apa? Bu Nurani Aini suka suka puding. buat puding. Makanan yang manis Mbak Ica bisa bikin tambah manis. Oh, Aku nggak makan manis, aku tuh gemuk. Tuh Bu Antika tuh. Makin manis karena suka yang manis. kalau pakai biosri makin manis jadinya Bu Naomi. Manis, Ya, manis wajahnya. Heeh. Tadi Bu Siti Aisyah udah selesai apa belum ya? Kasih responnya. Ya, udah selesai. Itu Oh, tambahan selesai. itu yang kurang makanan manis, Oh, kan pedas, manis. asin, ya gitu. Untuk mengurangkan keradangan itu loh. Oh iya, Ya, siap. benar. Kalau makanan manis kayaknya godaannya susah ya Bu ini ya. Kalau saya manis gak gitu suka, Oh, soalnya manis berat suka badan apa? saya nambah. Jadi saya udah tahu konsep, oh kalau manis dan gorengan itu pasti berat badan jadi nambah. Saya nggak mau. Jadi kalau manisnya kadang-kadang dari buah gitu, yang tidak terlalu manis saya makan. Kalau dari gula langsung itu pantangan bagi saya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah, Bu Antika, Bu Nuraini. Ini di sini juga ada Pak Juri, Pak Rudi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang osteoporosis, tentang kesehatan tulang mungkin. Pak Rudi, Pak Juri, Bu Koyumah, Bu Arlina. Sudah clear semua ya? Bu Naomi, nggak ada yang ingin ditanyakan Bu? iya Mbak Ica. Ini apa namanya? Osteoporosis itu kan paling banyak juga sekarang yang dialami oleh masyarakat, ya. Ah, Penyebabnya itu kan macam-macam. Nah, menurut Mbak Isa apa? Nah, Isa, Siti Aisyah. kira-kira makanan apa? Isa, kira-kira makanan apa yang perlu dihindari sekali? Karena apa? Kita bilang seperti ini kan kita ingin banyak kalsium, banyak ini, tapi kan kadang juga ada beberapa makanan-makanan tertentu itu yang memang harus dihindari loh untuk perawatan osteoporosis ini. Kalau untuk mencegah itu kan memang bisa ini, tapi kalau untuk merawat dalam hal perawatan osteoporosis itu makanan apa yang harus kita cegah, Mbak? Oke, ya Kalau perlu terdapat juga. jangan sampai dikonsumsi seperti itu. Ya, oke, dari segi makanan itu ada dua ya jenis makanan yang harus nggak bisa disekalikan ya gitu. Contohnya yang pertama yaitu makanan yang tinggi oksalat. Ya, ini oksalat ini merupakan satu komponen ataupun komponen di dalam kebanyakannya itu sayur seperti bayam ya. Jadi oksalat ini apabila dimakan sekali sama bayam itu, ia bisa mengurangkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Jadi
sebaik-baiknya itu kita mengelakkan untuk mengonsumsi ataupun mengambil bayam sekali dengan makanan yang tinggi dengan kalsium. Contohnya nggak bisa dimakankan bayam dan juga minum susu sekali. Ya harus ada gap itu. Harus mungkin dalam 2-3 jam selepas minum susu itu baru bisa makan ataupun konsumsi bayam, sayuran bayam. Oke, yang keduanya itu selain daripada bayam, makanan yang mengandungi phytates. Oke, jadi ya fungsinya sama seperti oxalate itu, namun contoh makanan itu sepertinya seperti oat, seperti jagung, gandum hitam, ataupun kentang dan juga brokoli. Oke, ini contoh makanan yang mengandungi phytates, di mana ia itu akan membawa keluar kalsium dari tubuh kita. Jadi harus kita elakkan ya untuk makan daripada makan sekali dengan makanan yang tinggi kalsium. Ya, kiranya Bu Naomi jelas. Iya Mbak Aisyah. Karena memang kadang kan orang hanya melihat misalkan bayam, ya bayam. Bisa dikasih contoh lagi enggak? Selain daripada bayam itu apa ya Mbak? Selain bayam, kebiasaannya itu sayuran yang berdaun hijau itu mengandungi asam oksalat yang banyak. Dan saya punya satu tips ya untuk konsumsi sayuran yang berhijau, yaitu dengan cara bisa memotong sayuran itu dulu, yang daun-daunnya itu, kemudian direndamin dalam air supaya oksalat dan phytates itu keluar di dalam air, baru kita tapi sayur itu dan masak supaya kandungan komponen itu berkurang ketika kita makan nanti. Ya, harap tips itu membantu kita semua sedikit sebanyak lah. Ya, makasih Mbak Aisyah. Kalau dari segi ini seperti kacang-kacangan itu yang mana ya, Mbak? Yang harus kita hindari ya? Bukan hindari lagi. Ini kalau untuk mencegah kan kita hindari. Tapi kalau untuk perawatan gimana kira-kira Mbak? Yang memang tidak boleh sama sekali kita makan. Apalagi kan kita ini lebih banyak makan seperti tempe. Kalau Makassar juga banyak yang suka tempe juga, tempe, tahu gitu. Apakah itu memang bisa dikonsumsi apa tidak ya Mbak? Sebenarnya seperti tempe, tahu itu bisa aja dikonsumsi karena ya tidak terkait sama kalsium. Dan sebenarnya lagi penting kok untuk mengambil tempe, tahu ataupun protein yang lain karena ia juga mengandungi sumber kalsium juga. Contohnya seperti susu ya, susu itu kategorinya itu protein dan dia juga mengandungi kalsium yang tinggi juga. Jadi bisa aja dikonsumsi makanan yang berprotein. Gitu. Kita lagi makan bakso. Berarti boleh ya Mbak? Artinya kita konsumsi tempe, tahu ya, nggak apa-apa Bisa. ya? Ya bisa aja. Siap-siap. Soalnya makanan favorit saya juga itu. Mbak itu. Ya, silakan Mbak Ica. Makasih. Ya, terima kasih Bu Naomi. Terima kasih Bu Aisyah atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Pak Imam, Pak Juri, Pak Rudi. Tadi yang bertanya ibu-ibu ya, dari bapak-bapak belum ada yang bertanya ini. Udah clear semua mungkin ya? Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita foto bersama dulu. Yang bisa open cam boleh open kamera dulu biar saya yang fotokan. Oke. Baik. Pak Rudi, Pak Juri, Pak Imam, Bu Kayumah, Bu Naomi, mungkin boleh buka kamera dulu, Bu Nur Aini. Kita foto bersama. Oke. Oke, baik. Pak Juri sudah kelihatan. Bu Nur Aini, Pak Rudi.
Mungkin. Cukup baiknya. Terima Oh ya, kasih. baik. Siap. Mulai nih. Baik, kita foto bersama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Senyum. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Kali lagi. Cuan. Coba Cuan. Lambang Cuan. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah dibagikan oleh Bu Siti Aisyah. Kita ketemu kembali di webinar selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Jadi nanti di sini Bu Antika, Pak Rudi, Bu Naomi, Bu Nuraini nanti ketika kita ada pengumuman silahkan di-share ke mitra-mitranya baik yang baru ataupun yang lama biar informasi ini tidak hanya berhenti di kita sehingga lebih banyak orang yang tahu nantinya. Baik, saya Sedikit saran mungkin Mbak Ica. ya Bu Omi. Jadi mungkin ada baiknya Mbak Ica di-share linknya ini 2 atau 3 hari sebelum kegiatan supaya kita bisa juga mengingatkan kepada konsumen-konsumen kita untuk mereka bisa masuk. Karena kalau pada saat hari sudah atau timingnya sudah ini kan susah juga Mbak Ica. Ya, siap Bu Naomi, terima kasih sarannya. Sekarang aja. Ya. Oke. Nanti juga yang ada nomor HP di saya juga saya share personal jadi biar lebih mudah di-share ke teman-temannya nanti. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan selamat menjalankan kegiatan. Kalau masih ada yang mau jajan silakan. Dan nanti yang ada kegiatan BOP, HM dan lain-lainnya semoga lancar. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.